Halo, apa kabar Ruang Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program seputar iNews Sumsel. Bersama saya Riza Palepi siap menemani Anda. Inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Promo bertajuk Ramadan Terang Lebaran Tenang. Ini diperuntukkan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 volt ampere hingga 5500 volt ampere yang ingin menambah daya hingga maksimal 7700 volt ampere. Program tersebut dihadirkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan listrik yang umumnya meningkat selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. General Manager PLN WD S2JB Adi Herlambang menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memastikan kenyamanan pelanggan selama menjalankan ibadah puasa. Adi menambahkan seluruh proses pengajuan tambah daya dilakukan secara digital melalui PLN Mobile. Pelanggan cukup melakukan minimal satu transaksi di aplikasi untuk mendapatkan e-voucher diskon, kemudian mengikuti prosedur pengajuan tambah daya sesuai petunjuk yang tersedia. PLN WD S2JB memastikan pelaksanaan program tetap mengedepankan aspek keselamatan dan standar teknis ketenagalistrikan yang berlaku. Promo ini tidak dapat digabungkan dengan program keringanan biaya penyambungan lainnya dan berlaku sesuai syarat serta ketentuan yang telah ditetapkan. Penyeimbangan beban gardu dilakukan melalui pengukuran arus pada setiap fasa, analisis tingkat ketidakseimbangan, serta penataan ulang sambungan pelanggan pada titik tertentu. Upaya ini bertujuan memastikan pembebanan transformator lebih proporsional, sehingga potensi kelebihan beban atau overload dapat ditekan dan kestabilan tegangan tetap terjaga, terutama saat terjadi peningkatan konsumsi listrik di waktu sahur dan malam hari selama Ramadan. Manajer WLP Teluk Segara Febri Doni menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah antisipatif menjelang periode siaga Ramadan dan Idul Fitri. Selain meningkatkan keandalan, pembebanan yang lebih merata juga membantu meminimalkan rugi-rugi energi serta memperpanjang usia operasi transformator. Seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja K3 yang ketat, diawali dengan briefing keselamatan dan penggunaan alat pelindung diri APD lengkap di bawah pengawasan petugas K3L. Manajer UP3 Teguh Aang Harmadi menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif yang dilakukan unit di lapangan. Melalui langkah ini, PLN memastikan sistem distribusi di wilayah Kebun Garan semakin siap menghadapi peningkatan beban selama Ramadan. Dengan kesiapan teknis dan budaya keselamatan yang konsisten, PLN berkomitmen menjaga pasokan listrik tetap stabil demi mendukung kenyamanan masyarakat Kota Bengkulu sepanjang bulan suci Ramadan. Sebanyak 54 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 6 kabupaten merasakan langsung dampak program ini. Like Up the Dream merupakan inisiatif sosial pegawai PLN yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu biaya penyambungan baru bagi warga yang selama ini belum memiliki akses listrik secara mandiri. Program ini menjadi wujud nyata kepedulian dan semangat berbagi insan PLN, khususnya di bulan yang penuh berkah. Hadir mewakili Bupati Lahat, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ihsan Padli, menyampaikan apresiasi atas kontribusi PLN dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan PLN menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menghadirkan akses energi yang berkeadilan. Dukungan juga diberikan oleh berbagai pemangku kepentingan yang turut hadir, diantaranya perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Lahat, Polsek Merapi, pemerintah Kecamatan Merapi Barat, serta pemerintah Desa Sukacinta yang mendampingi langsung warganya dalam prosesi penyalaan.
Manajer PLN UP 3 Lahad Agus Priyanto menyampaikan bahwa penyalaan serentak ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk terus memperluas akses listrik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan ini bahkan bagian dari komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, khususnya saat kebutuhan listrik meningkat di bulan Ramadan. Manajer ULP Tebing Tinggi, Dedi Setiawan menyampaikan bahwa selama Ramadan terjadi peningkatan beban listrik, terutama pada waktu menjelang sahur dan setelah berbuka puasa. Oleh karena itu diperlukan langkah strategis melalui pengaturan dan evaluasi pembenahan trafo distribusi agar tidak terjadi overload yang berpotensi menyebabkan gangguan. Selain itu, tim teknis PLN ULP Tebing Tinggi juga melakukan pemeliharaan preventif seperti pengencangan sambungan, pembersihan gardu distribusi, dan pengecekan sistem proteksi. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir potensi gangguan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah Ramadan. Kegiatan manajemen trafo ini juga menjadi bagian dari siaga kelistrikan Ramadan yang telah dipersiapkan oleh PLN. Personel disiagakan selama 24 jam untuk merespons cepat apabila terjadi gangguan, serta memastikan suplai listrik tetap stabil di titik-titik vital, seperti masjid, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, dan pusat pelayanan publik. Sejumlah lokasi strategis menjadi prioritas pengamanan pasokan listrik antara lain Masjid Raya, musola, pusat transportasi seperti bandara, stasiun dan terminal, serta jalur mudik utama. Selama masa siaga, PLN meniadakan pekerjaan pemeliharaan jaringan terjadwal yang berpotensi menyebabkan pemadaman kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam keandalan sistem. Manajer PLN UP 2D S2JB Yanuardi Arif Budiono menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya berfokus pada kecepatan pemulihan gangguan, tetapi juga pada disiplin keselamatan kerja. Sebagai bagian dari penguatan kesiapan personil, PLN UP 2D S2JB telah melaksanakan kegiatan pembukaan kampus Yantek pada 23 Februari 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan kedisiplinan petugas pelayanan teknik, khususnya dalam penerapan prosedur kerja dan budaya K3 di lapangan. Dari sisi pengaturan sistem, operator di control center bersiaga selama 24 jam untuk melakukan pemantauan dan pengaturan beban secara real time. Langkah ini penting mengingat pola konsumsi listrik selama Ramadan cenderung meningkat pada waktu sahur dan malam hari, serta mengalami lonjakan signifikan saat malam takbiran dan Hari Raya Idul Fitri. Cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Tinggal tap menu token. Langkah ini tidak hanya bertujuan menghindari denda dan resiko pemutusan akibat tunggakan, tetapi juga sebagai upaya menjaga kenyamanan pengguna listrik selama menjalankan ibadah puasa serta mendukung pendapatan daerah melalui pajak yang disertakan dalam tagihan listrik. Ramadan menjadi periode dengan intensitas aktivitas rumah tangga yang meningkat, mulai dari persiapan sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan ibadah pada malam hari. Seluruhnya membutuhkan pasokan listrik. PLN UID S2JB menilai kedisiplinan dalam membayar listrik tepat waktu menjadi bagian penting agar pelanggan dapat menjalankan aktivitas tersebut tanpa kekhawatiran administratif. General Manager PLN UID S2JB menyampaikan bahwa pembayaran listrik di awal bulan merupakan langkah preventif yang sederhana namun berdampak besar. PLN menetapkan periode pembayaran listrik pasca bayar setiap tanggal 1 hingga 20 setiap bulan. Apabila melewati batas waktu tersebut, pelanggan akan dikenakan biaya keterlambatan dan berpotensi dilakukan pemutusan sesuai ketentuan.
Pekerjaan ini merupakan bagian dari upaya percepatan penyediaan suplai listrik guna menunjang operasional perusahaan. Dengan kapasitas daya 11 MV ampere, penyambungan ini termasuk dalam kategori pelanggan tegangan menengah dengan kebutuhan energi besar yang memerlukan kesiapan infrastruktur jaringan yang andal dan sesuai standar teknis PLN. Ruang lingkup pekerjaan meliputi pembangunan konstruksi jaringan distribusi, pemasangan tiang dan traverse, penarikan konduktor, pemasangan peralatan proteksi, hingga pengujian dan commissioning sebelum dilakukan energize. Seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi guna memastikan kualitas konstruksi serta keandalan sistem kelistrikan. Manajer ULP Pendopo Muhammad Dede Irawan menyampaikan bahwa penyediaan daya 11 MV ampere ini merupakan bentuk dukungan PLN terhadap investasi dan pengembangan sektor industri di wilayah Pendopo dan sekitarnya. Dalam pelaksanaannya, tim teknik ULP Pendopo mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan kerja K3, termasuk penggunaan alat pelindung diri APD lengkap, pengamanan area kerja, serta pengawasan teknis berlapis untuk meminimalisir resiko dan memastikan pekerjaan selesai tepat waktu. Sepanjang 2025, PLN bersama mitra telah menghadirkan 4.655 mesin SPKLU di seluruh Indonesia, meningkat sekitar 44% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 3.223 unit. Dari sisi sebaran, SPKLU kini telah beroperasi di 3.007 titik lokasi, naik signifikan dari 2.192 lokasi pada tahun sebelumnya. Penguatan infrastruktur ini diharapkan mampu menunjang kebutuhan pengisian daya kendaraan listrik selama bulan Ramadan, termasuk untuk perjalanan mudik Lebaran 2026. Dari sisi teknologi, PLN terus meningkatkan kualitas layanan SPKLU. Saat ini telah tersedia 633 unit ultra fast charging, 482 unit fast charging, 2.681 unit medium charging, serta 859 unit standar charging. General Manager PLN UID S2JB Adi Herlambang mengatakan, kehadiran teknologi pengisian daya cepat ini membantu mengurangi waktu tunggu sekaligus menjawab kekhawatiran pengguna terhadap jarak tempuh kendaraan. Selain itu, PLN juga menghadirkan kemudahan layanan digital melalui fitur Electric Vehicle Digital Service di aplikasi PLN Mobile. Pengguna dapat merencanakan perjalanan dengan fitur Trip Planner dan memantau antrean pengisian melalui Entrif. Layanan ini kami optimalkan untuk memastikan pengalaman pengisian daya tetap nyaman, termasuk saat lonjakan pengguna di periode Ramadan. Manajer PLN WLP Seberang Kota Muhammad Umar Muhariansyah menegaskan bahwa kesiapan petugas di lapangan menjadi faktor utama dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan. Sebagai bentuk penguatan kesiapsiagaan tersebut, PLN WLP Seberang Kota melaksanakan serangkaian kegiatan yang meliputi safety briefing, roll call petugas pelayanan teknik, gelar peralatan kerja, serta pemeriksaan kendaraan operasional. Safety briefing dilakukan untuk memastikan seluruh personel kembali memahami prosedur kerja yang aman, disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi resiko pekerjaan di lapangan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya PLN dalam memperkuat implementasi budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3. Selain kesiapan sumber daya manusia, PLN juga melaksanakan gelar peralatan guna memastikan seluruh perlengkapan kerja dalam kondisi baik dan siap digunakan saat dibutuhkan. Pelaksanaan dilakukan terhadap peralatan teknik, perlengkapan pengamanan, hingga material pendukung penanganan gangguan jaringan listrik. Manajer PLN ULP Kuala Tungkal Yosa Perdana menjelaskan bahwa pemeriksaan jaringan dilakukan secara rutin dan terencana guna mengantisipasi potensi gangguan sejak dini.
Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan patroli jaringan pemeliharaan preventif pada jaringan distribusi, serta pemeriksaan dan optimalisasi peralatan di gardu distribusi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan seluruh komponen kelistrikan berfungsi maksimal, sehingga dapat meminimalisir resiko gangguan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Selain penguatan aspek teknis, PLN ULP Kuala Tungkal juga terus meningkatkan kesiapan tim operasional melalui penguatan koordinasi internal dan sistem respons cepat terhadap laporan pelanggan. Hal ini sejalan dengan komitmen PLN dalam menghadirkan layanan yang semakin andal, responsif, dan customer-centric. Seluruh kegiatan operasional dilaksanakan dengan mengedepankan budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3 sebagai prioritas utama. PLN memastikan setiap petugas bekerja sesuai standar prosedur keselamatan demi mendukung operasional yang profesional, aman, dan berintegritas. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, khususnya saat kebutuhan listrik meningkat di bulan Ramadan. Manajer ULP Tebing Tinggi, Dedi Setiawan menyampaikan bahwa selama Ramadan terjadi peningkatan beban listrik, terutama pada waktu menjelang sahur dan setelah berbuka puasa. Oleh karena itu diperlukan langkah strategis melalui pengaturan dan evaluasi pembenahan trafo distribusi agar tidak terjadi overload yang berpotensi menyebabkan gangguan. Selain itu, tim teknis PLN ULP Tebing Tinggi juga melakukan pemeliharaan preventif seperti pengencangan sambungan, pembersihan gardu distribusi, dan pengecekan sistem proteksi. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir potensi gangguan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah Ramadan. Kegiatan manajemen trafo ini juga menjadi bagian dari siaga kelistrikan Ramadan yang telah dipersiapkan oleh PLN. Personel disiagakan selama 24 jam untuk merespons cepat apabila terjadi gangguan, serta memastikan suplai listrik tetap stabil di titik-titik vital seperti masjid, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, dan pusat pelayanan publik. Sepanjang 2025, PLN bersama mitra telah menghadirkan 4.655 mesin SPKLU di seluruh Indonesia, meningkat sekitar 44% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 3.223 unit. Dari sisi sebaran, SPKLU kini telah beroperasi di 3.007 titik lokasi, naik signifikan dari 2.192 lokasi pada tahun sebelumnya. Penguatan infrastruktur ini diharapkan mampu menunjang kebutuhan pengisian daya kendaraan listrik selama bulan Ramadan, termasuk untuk perjalanan mudik Lebaran 2026. Dari sisi teknologi, PLN terus meningkatkan kualitas layanan SPKLU. Saat ini telah tersedia 633 unit ultra fast charging, 482 unit fast charging, 2.681 unit medium charging, serta 859 unit standard charging. General Manager PLN UID S2JB Adi Herlambang mengatakan, kehadiran teknologi pengisian daya cepat ini membantu mengurangi waktu tunggu sekaligus menjawab kekhawatiran pengguna terhadap jarak tempuh kendaraan. Selain itu, PLN juga menghadirkan kemudahan layanan digital melalui fitur Electric Vehicle Digital Service di aplikasi PLN Mobile. Pengguna dapat merencanakan perjalanan dengan fitur Trip Planner dan memantau antrean pengisian melalui Entrif. Layanan ini kami optimalkan untuk memastikan pengalaman pengisian daya tetap nyaman, termasuk saat lonjakan pengguna di periode Ramadan.
Promo bertajuk Ramadan Terang Lebaran Tenang. Ini diperuntukkan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 volt ampere hingga 5500 volt ampere yang ingin menambah daya hingga maksimal 7700 volt ampere. Program tersebut dihadirkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan listrik yang umumnya meningkat selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. General Manager PLN WIDE S2JB Adi Herlambang menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memastikan kenyamanan pelanggan selama menjalankan ibadah puasa. Adi menambahkan seluruh proses pengajuan tambah daya dilakukan secara digital melalui PLN Mobile. Pelanggan cukup melakukan minimal satu transaksi di aplikasi untuk mendapatkan e-voucher diskon, kemudian mengikuti prosedur pengajuan tambah daya sesuai petunjuk yang tersedia. PLN WIDE S2JB memastikan pelaksanaan program tetap mengedepankan aspek keselamatan dan standar teknis ketenagalistrikan yang berlaku. Promo ini tidak dapat digabungkan dengan program keringanan biaya penyambungan lainnya dan berlaku sesuai syarat serta ketentuan yang telah ditetapkan. Cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Tinggal tap menu top. Langkah ini tidak hanya bertujuan menghindari denda dan resiko pemutusan akibat tunggakan, tetapi juga sebagai upaya menjaga kenyamanan pengguna listrik selama menjalankan ibadah puasa serta mendukung pendapatan daerah melalui pajak yang disertakan dalam tagihan listrik. Ramadan menjadi periode dengan intensitas aktivitas rumah tangga yang meningkat, mulai dari persiapan sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan ibadah pada malam hari. Seluruhnya membutuhkan pasokan listrik. PLN WIDE S2JB menilai kedisiplinan dalam membayar listrik tepat waktu menjadi bagian penting agar pelanggan dapat menjalankan aktivitas tersebut tanpa kekhawatiran administratif. General Manager PLN WIDE S2JB menyampaikan bahwa pembayaran listrik di awal bulan merupakan langkah preventif yang sederhana namun berdampak besar. PLN menetapkan periode pembayaran listrik pasca bayar setiap tanggal 1 hingga 20 setiap bulan. Apabila melewati batas waktu tersebut, pelanggan akan dikenakan biaya keterlambatan dan berpotensi dilakukan pemutusan sesuai ketentuan. Sebanyak 54 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 6 kabupaten merasakan langsung dampak program ini. Like Up the Dream merupakan inisiatif sosial pegawai PLN yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu biaya penyambungan baru bagi warga yang selama ini belum memiliki akses listrik secara mandiri. Program ini menjadi wujud nyata kepedulian dan semangat berbagi insan PLN, khususnya di bulan yang penuh berkah. Hadir mewakili Bupati Lahat, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ihsan Padli, menyampaikan apresiasi atas kontribusi PLN dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan PLN menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menghadirkan akses energi yang berkeadilan. Dukungan juga diberikan oleh berbagai pemangku kepentingan yang turut hadir, diantaranya perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Lahat, Polsek Merapi, pemerintah Kecamatan Merapi Barat, serta pemerintah Desa Sukacinta yang mendampingi langsung warganya dalam prosesi penyalaan. Manajer PLN UP3 Lahat, Agus Priyanto, menyampaikan bahwa penyalaan serentak ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk terus memperluas akses listrik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pekerjaan ini merupakan bagian dari upaya percepatan penyediaan suplai listrik guna menunjang operasional perusahaan. Dengan kapasitas daya 11 MV ampere, penyambungan ini termasuk dalam kategori pelanggan tegangan menengah dengan kebutuhan energi besar yang memerlukan kesiapan infrastruktur jaringan yang andal dan sesuai standar teknis PLN. Ruang lingkup pekerjaan meliputi pembangunan konstruksi jaringan distribusi, pemasangan tiang dan traverse, penarikan konduktor, pemasangan peralatan proteksi, hingga pengujian dan commissioning sebelum dilakukan energize. Seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi guna memastikan kualitas konstruksi serta keandalan sistem kelistrikan.
Manajer ULP Pendopo Muhammad Dede Irawan menyampaikan bahwa penyediaan daya 11 MV ampere ini merupakan bentuk dukungan PLN terhadap investasi dan pengembangan sektor industri di wilayah Pendopo dan sekitarnya. Dalam pelaksanaannya, tim teknik ULP Pendopo mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan kerja K3, termasuk penggunaan alat pelindung diri APD lengkap, pengamanan area kerja, serta pengawasan teknis berlapis untuk meminimalisir resiko dan memastikan pekerjaan selesai tepat waktu. Manajer PLN ULP Kuala Tungkal Yosa Perdana menjelaskan bahwa pemeriksaan jaringan dilakukan secara rutin dan terencana guna mengantisipasi potensi gangguan sejak dini. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan patroli jaringan pemeliharaan preventif pada jaringan distribusi, serta pemeriksaan dan optimalisasi peralatan di gardu distribusi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan seluruh komponen kelistrikan berfungsi maksimal, sehingga dapat meminimalisir resiko gangguan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Selain penguatan aspek teknis, PLN ULP Kuala Tungkal juga terus meningkatkan kesiapan tim operasional melalui penguatan koordinasi internal dan sistem respons cepat terhadap laporan pelanggan. Hal ini sejalan dengan komitmen PLN dalam menghadirkan layanan yang semakin andal, responsif, dan customer-centric. Seluruh kegiatan operasional dilaksanakan dengan mengedepankan budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3 sebagai prioritas utama. PLN memastikan setiap petugas bekerja sesuai standar prosedur keselamatan demi mendukung operasional yang profesional, aman, dan berintegritas. Sejumlah lokasi strategis menjadi prioritas pengamanan pasokan listrik antara lain Masjid Raya, musola, pusat transportasi seperti bandara, stasiun dan terminal, serta jalur mudik utama. Selama masa siaga, PLN meniadakan pekerjaan pemeliharaan jaringan terjadwal yang berpotensi menyebabkan pemadaman kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam keandalan sistem. Manajer PLN UP2D-S2JB Yanuardi Arif Budiono menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya berfokus pada kecepatan pemulihan gangguan, tetapi juga pada disiplin keselamatan kerja. Sebagai bagian dari penguatan kesiapan personil, PLN UP2D-S2JB telah melaksanakan kegiatan pembukaan kampus Yantek pada 23 Februari 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan kedisiplinan petugas pelayanan teknik, khususnya dalam penerapan prosedur kerja dan budaya K3 di lapangan. Dari sisi pengaturan sistem, operator di control center bersiaga selama 24 jam untuk melakukan pemantauan dan pengaturan beban secara real time. Langkah ini penting mengingat pola konsumsi listrik selama Ramadan cenderung meningkat pada waktu sahur dan malam hari, serta mengalami lonjakan signifikan saat malam takbiran dan Hari Raya Idul Fitri. Penyeimbangan beban gardu dilakukan melalui pengukuran arus pada setiap fase, analisis tingkat ketidakseimbangan, serta penataan ulang sambungan pelanggan pada titik tertentu. Upaya ini bertujuan memastikan pembebanan transformator lebih proporsional, sehingga potensi kelebihan beban atau overload dapat ditekan dan kestabilan tegangan tetap terjaga, terutama saat terjadi peningkatan konsumsi listrik di waktu sahur dan malam hari selama Ramadan. Manajer ULP Teluk Segara Febri Doni menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah antisipatif menjelang periode siaga Ramadan dan Idul Fitri.
Selain meningkatkan keandalan, pembebanan yang lebih merata juga membantu meminimalkan rugi-rugi energi serta memperpanjang usia operasi transformator. Seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja K3 yang ketat, diawali dengan briefing keselamatan dan penggunaan alat pelindung diri APD lengkap di bawah pengawasan petugas K3L. Manajer UP3 Teguh Aang Harmadi menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif yang dilakukan unit di lapangan. Melalui langkah ini, PLN memastikan sistem distribusi di wilayah Kebun Garan semakin siap menghadapi peningkatan beban selama Ramadan. Dengan kesiapan teknis dan budaya keselamatan yang konsisten, PLN berkomitmen menjaga pasokan listrik tetap stabil demi mendukung kenyamanan masyarakat Kota Bengkulu sepanjang bulan suci Ramadan. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, khususnya saat kebutuhan listrik meningkat di bulan Ramadan. Manajer ULP Tebing Tinggi, Dedi Setiawan menyampaikan bahwa selama Ramadan terjadi peningkatan beban listrik, terutama pada waktu menjelang sahur dan setelah berbuka puasa. Oleh karena itu diperlukan langkah strategis melalui pengaturan dan evaluasi pembenahan trafo distribusi agar tidak terjadi overload yang berpotensi menyebabkan gangguan. Selain itu, tim teknis PLN ULP Tebing Tinggi juga melakukan pemeliharaan preventif seperti pengencangan sambungan, pembersihan gardu distribusi, dan pengecekan sistem proteksi. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir potensi gangguan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah Ramadan. Kegiatan manajemen trafo ini juga menjadi bagian dari siaga kelistrikan Ramadan yang telah dipersiapkan oleh PLN. Personel disiagakan selama 24 jam untuk merespons cepat apabila terjadi gangguan, serta memastikan suplai listrik tetap stabil di titik-titik vital seperti masjid, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, dan pusat pelayanan publik. Cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Tinggal tap menutup. Langkah ini tidak hanya bertujuan menghindari denda dan resiko pemutusan akibat tunggakan, tetapi juga sebagai upaya menjaga kenyamanan pengguna listrik selama menjalankan ibadah puasa serta mendukung pendapatan daerah melalui pajak yang disertakan dalam tagihan listrik. Ramadan menjadi periode dengan intensitas aktivitas rumah tangga yang meningkat, mulai dari persiapan sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan ibadah pada malam hari. Seluruhnya membutuhkan pasokan listrik. PLN UID S2JB menilai kedisiplinan dalam membayar listrik tepat waktu menjadi bagian penting agar pelanggan dapat menjalankan aktivitas tersebut tanpa kekhawatiran administratif. General Manager PLN UID S2JB menyampaikan bahwa pembayaran listrik di awal bulan merupakan langkah preventif yang sederhana namun berdampak besar. PLN menetapkan periode pembayaran listrik pasca bayar setiap tanggal 1 hingga 20 setiap bulan. Apabila melewati batas waktu tersebut, pelanggan akan dikenakan biaya keterlambatan dan berpotensi dilakukan pemutusan sesuai ketentuan. Sebagai mitra independen power producer, PLTMH Green Lahat memiliki kapasitas terpasang sebesar 3 kali 3,3 MW yang berperan penting dalam menyuplai energi ke sistem kelistrikan wilayah Kabupaten Lahat dan sekitarnya. Pemanfaatan potensi energi baru terbarukan dari aliran air menjadi salah satu pilar dalam menjaga bauran energi yang berkelanjutan sekaligus membantu menstabilkan tegangan pada titik-titik beban pelanggan. Manajer PLN UP3 Lahat Agus Priyanto menegaskan bahwa kolaborasi yang erat dengan mitra pembangkit merupakan bagian dari strategi PLN dalam memastikan layanan listrik yang andal dan berkualitas. Sementara itu, Plant Manager PLTMH Green Lahat Kastiono menyampaikan bahwa operasional pembangkit dijalankan dengan standar teknis yang ketat guna menjamin kontinuitas pasokan energi.
Langkah ini merupakan respons atas peningkatan kebutuhan listrik masyarakat Tulung Selapan yang berdampak pada tingginya pembebanan trafo untuk mengantisipasi potensi gangguan akibat overload sekaligus meningkatkan kualitas tegangan. Tim pemeliharaan PLN ULP Kayu Agung melakukan uprating kapasitas trafo dari 50 kV ampere menjadi 100 kV ampere pada 2 titik gardu distribusi. Tim leader teknik ULP Kayu Agung, Odi Widodo, menjelaskan bahwa penguatan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pembebanan sebagai bagian dari strategi preventif menjaga stabilitas sistem distribusi. Pelaksanaan pengerjaan turut diawasi langsung oleh tim leader Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan K3L ULP Kayu Agung, Freddy Irawan, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar operasional, prosedur, dan mengedepankan budaya K3. Melalui penguatan gardu distribusi ini, PLN ULP Kayu Agung berharap suplai listrik di Desa Lebung Kaca semakin andal dalam mendukung aktivitas masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan ekonomi. Kegiatan ini menghadirkan Ade Jarmawinsya Zebua, auditor CHSE, asesor pariwisata, sekaligus asesor UMKM sebagai narasumber. Para peserta berasal dari berbagai sektor mulai dari kuliner, fashion, wastra, craft, hingga home decor, seluruhnya merupakan UMKM binaan Rumah BUMN Jambi. Dalam paparannya, Ade menekankan bahwa industri perhotelan memiliki standar ketat terkait kualitas, konsistensi pasokan, legalitas produk, hingga kemasan. Menurutnya, peluang pasar hotel terbuka luas bagi UMKM asalkan pelaku usaha mampu memenuhi standar tersebut secara berkelanjutan. General Manager PLN UID S2JB dalam keterangannya menyampaikan bahwa pembinaan UMKM merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Sementara itu, CEO Rumah BUMN Jambi mengapresiasi materi yang dinilai relevan dan aplikatif bagi pelaku usaha. Promo bertajuk Ramadan Terang Lebaran Tenang. Ini diperuntukkan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 volt ampere hingga 5500 volt ampere yang ingin menambah daya hingga maksimal 7700 volt ampere. Program tersebut dihadirkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan listrik yang umumnya meningkat selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. General Manager PLN UID S2JB Adi Herlambang menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memastikan kenyamanan pelanggan selama menjalankan ibadah puasa. Adi menambahkan seluruh proses pengajuan tambah daya dilakukan secara digital melalui PLN Mobile. Pelanggan cukup melakukan minimal satu transaksi di aplikasi untuk mendapatkan e-voucher diskon, kemudian mengikuti prosedur pengajuan tambah daya sesuai petunjuk yang tersedia. PLN UID S2JB memastikan pelaksanaan program tetap mengedepankan aspek keselamatan dan standar teknis ketenagalistrikan yang berlaku. Promo ini tidak dapat digabungkan dengan program keringanan biaya penyambungan lainnya dan berlaku sesuai syarat serta ketentuan yang telah ditetapkan. Dana program ini bersumber dari zakat penghasilan pegawai PLN yang secara rutin dipotong setiap bulan dan dihimpun melalui YBM PLN. Pengelolaan dana tersebut dilakukan secara amanah dan transparan untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima, khususnya pada momentum Ramadan yang penuh keberkahan.
Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN Hartanto Wibowo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk terus hadir tidak hanya sebagai penyedia listrik, tetapi juga sebagai perusahaan yang peduli terhadap kondisi sosial masyarakat. Melalui kegiatan ini, YPM PLN terus berkomitmen menebarkan manfaat dan menghadirkan cahaya kebaikan, sejalan dengan semangat Ramadan untuk berbagi dan melayani sepenuh hati. Sebanyak 54 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 6 kabupaten merasakan langsung dampak program ini. Like Up the Dream merupakan inisiatif sosial pegawai PLN yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu biaya penyambungan baru bagi warga yang selama ini belum memiliki akses listrik secara mandiri. Program ini menjadi wujud nyata kepedulian dan semangat berbagi insan PLN, khususnya di bulan yang penuh berkah. Hadir mewakili Bupati Lahat, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ihsan Padli, menyampaikan apresiasi atas kontribusi PLN dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan PLN menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menghadirkan akses energi yang berkeadilan. Dukungan juga diberikan oleh berbagai pemangku kepentingan yang turut hadir, diantaranya perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Lahat, Polsek Merapi, pemerintah Kecamatan Merapi Barat, serta pemerintah Desa Sukacinta yang mendampingi langsung warganya dalam prosesi penyalaan. Manajer PLN UP3 Lahat, Agus Priyanto, menyampaikan bahwa penyalaan serentak ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk terus memperluas akses listrik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Manajer PLN WLP Seberang Kota Muhammad Umar Muhariansyah menegaskan bahwa kesiapan petugas di lapangan menjadi faktor utama dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan. Sebagai bentuk penguatan kesiapsiagaan tersebut, PLN WLP Seberang Kota melaksanakan serangkaian kegiatan yang meliputi safety briefing, roll call petugas pelayanan teknik, gelar peralatan kerja, serta pemeriksaan kendaraan operasional. Safety briefing dilakukan untuk memastikan seluruh personel kembali memahami prosedur kerja yang aman, disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi resiko pekerjaan di lapangan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya PLN dalam memperkuat implementasi budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3. Selain kesiapan sumber daya manusia, PLN juga melaksanakan gelar peralatan guna memastikan seluruh perlengkapan kerja dalam kondisi baik dan siap digunakan saat dibutuhkan. Pelaksanaan dilakukan terhadap peralatan teknik, perlengkapan pengamanan, hingga material pendukung penanganan gangguan jaringan listrik. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Vera Amalia yang memberikan pendampingan intensif terkait pengelolaan arus kas, pemisahan keuangan pribadi dan bisnis, hingga perhitungan harga pokok produksi, HPP, serta laba secara akurat. Peserta yang terdiri dari pelaku usaha kuliner dan fashion mengikuti sesi diskusi dan praktik dengan antusias. Sebagai rumah pemberdayaan UMKM binaan PLN UID S2JB, Rumah BUMN Jambi secara konsisten menghadirkan pelatihan tematik yang menjawab kebutuhan real pelaku usaha. Pedakas bisnis menjadi salah satu upaya strategis untuk memperkuat fondasi keuangan UMKM agar lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan. Dalam pemaparannya, Vera Amalia menekankan pentingnya disiplin dalam pencatatan keuangan. Ia menjelaskan bahwa banyak UMKM yang sebenarnya memiliki produk unggulan, namun terkendala karena tidak mampu memetakan biaya produksi dan keuntungan secara tepat. Kegiatan ini menghadirkan Ade Jarmawinsya Zebua, auditor CHSE, asesor pariwisata sekaligus asesor UMKM sebagai narasumber. Para peserta berasal dari berbagai sektor mulai dari kuliner, fashion, wastra, craft, hingga home decor, seluruhnya merupakan UMKM binaan Rumah BUMN Jambi.
Dalam paparannya, Ade menekankan bahwa industri perhotelan memiliki standar ketat terkait kualitas, konsistensi pasokan, legalitas produk, hingga kemasan. Menurutnya, peluang pasar hotel terbuka luas bagi UMKM asalkan pelaku usaha mampu memenuhi standar tersebut secara berkelanjutan. General Manager PLN UID S2JB dalam keterangannya menyampaikan bahwa pembinaan UMKM merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Sementara itu, CEO Rumah BUMN Jambi mengapresiasi materi yang dinilai relevan dan aplikatif bagi pelaku usaha. Sebanyak 54 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 6 kabupaten merasakan langsung dampak program ini. Like Up the Dream merupakan inisiatif sosial pegawai PLN yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu biaya penyambungan baru bagi warga yang selama ini belum memiliki akses listrik secara mandiri. Program ini menjadi wujud nyata kepedulian dan semangat berbagi insan PLN, khususnya di bulan yang penuh berkah. Hadir mewakili Bupati Lahat, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ihsan Padli, menyampaikan apresiasi atas kontribusi PLN dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan PLN menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menghadirkan akses energi yang berkeadilan. Dukungan juga diberikan oleh berbagai pemangku kepentingan yang turut hadir, diantaranya perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Lahat, Polsek Merapi, pemerintah Kecamatan Merapi Barat, serta pemerintah Desa Sukacinta yang mendampingi langsung warganya dalam prosesi penyalaan. Manajer PLN UP3 Lahat, Agus Priyanto, menyampaikan bahwa penyalaan serentak ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk terus memperluas akses listrik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, khususnya saat kebutuhan listrik meningkat di bulan Ramadan. Manajer ULP Tebing Tinggi, Dedi Setiawan, menyampaikan bahwa selama Ramadan terjadi peningkatan beban listrik, terutama pada waktu menjelang sahur dan setelah berbuka puasa. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis melalui pengaturan dan evaluasi pembenahan trafo distribusi agar tidak terjadi overload yang berpotensi menyebabkan gangguan. Selain itu, tim teknis PLN ULP Tebing Tinggi juga melakukan pemeliharaan preventif seperti pengencangan sambungan, pembersihan gardu distribusi, dan pengecekan sistem proteksi. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir potensi gangguan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah Ramadan. Kegiatan manajemen trafo ini juga menjadi bagian dari siaga kelistrikan Ramadan yang telah dipersiapkan oleh PLN. Personel disiagakan selama 24 jam untuk merespons cepat apabila terjadi gangguan, serta memastikan suplai listrik tetap stabil di titik-titik vital seperti masjid, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, dan pusat pelayanan publik. Langkah ini merupakan respons atas peningkatan kebutuhan listrik masyarakat Tulung Selapan yang berdampak pada tingginya pembebanan trafo untuk mengantisipasi potensi gangguan akibat overload sekaligus meningkatkan kualitas tegangan. Tim pemeliharaan PLN ULP Kayu Agung melakukan operating kapasitas trafo dari 50 kV ampere menjadi 100 kV ampere pada 2 titik gardu distribusi. Tim leader teknik ULP Kayu Agung, Odi Widodo, menjelaskan bahwa penguatan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pembebanan sebagai bagian dari strategi preventif menjaga stabilitas sistem distribusi.
Pelaksanaan pengerjaan turut diawasi langsung oleh tim leader Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan K3L ULP Kayu Agung, Freddy Irawan, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar operasional, prosedur, dan mengedepankan budaya K3. Melalui penguatan gardu distribusi ini, PLN WLP Kayu Agung berharap suplai listrik di Desa Lembung Kaca semakin andal dalam mendukung aktivitas masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan ekonomi. Manajer PLN WLP Seberang Kota Muhammad Umar Muhariansyah menegaskan bahwa kesiapan petugas di lapangan menjadi faktor utama dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan. Sebagai bentuk penguatan kesiapsiagaan tersebut, PLN WLP Seberang Kota melaksanakan serangkaian kegiatan yang meliputi safety briefing, roll call petugas pelayanan teknik, gelar peralatan kerja, serta pemeriksaan kendaraan operasional. Safety briefing dilakukan untuk memastikan seluruh personel kembali memahami prosedur kerja yang aman, disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi resiko pekerjaan di lapangan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya PLN dalam memperkuat implementasi budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3. Selain kesiapan sumber daya manusia, PLN juga melaksanakan gelar peralatan guna memastikan seluruh perlengkapan kerja dalam kondisi baik dan siap digunakan saat dibutuhkan. Pelaksanaan dilakukan terhadap peralatan teknik, perlengkapan pengamanan, hingga material pendukung penanganan gangguan jaringan listrik. Promo bertajuk Ramadan Terang Lebaran Tenang. Ini diperuntukkan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 volt ampere hingga 5.500 volt ampere yang ingin menambah daya hingga maksimal 7.700 volt ampere. Program tersebut dihadirkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan listrik yang umumnya meningkat selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. General Manager PLN WID S2JB Adi Herlambang menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memastikan kenyamanan pelanggan selama menjalankan ibadah puasa. Adi menambahkan seluruh proses pengajuan tambah daya dilakukan secara digital melalui PLN Mobile. Pelanggan cukup melakukan minimal satu transaksi di aplikasi untuk mendapatkan e-voucher diskon, kemudian mengikuti prosedur pengajuan tambah daya sesuai petunjuk yang tersedia. PLN WID S2JB memastikan pelaksanaan program tetap mengedepankan aspek keselamatan dan standar teknis ketenaga listrikan yang berlaku. Promo ini tidak dapat digabungkan dengan program keringanan biaya penyambungan lainnya dan berlaku sesuai syarat serta ketentuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Vera Amalia yang memberikan pendampingan intensif terkait pengelolaan arus kas, pemisahan keuangan pribadi dan bisnis, hingga perhitungan harga pokok produksi, HPP, serta laba secara akurat. Peserta yang terdiri dari pelaku usaha kuliner dan fashion mengikuti sesi diskusi dan praktik dengan antusias. Sebagai rumah pemberdayaan UMKM binaan PLN WID S2JB, Rumah BUMN Jambi secara konsisten menghadirkan pelatihan tematik yang menjawab kebutuhan real pelaku usaha. Pedakas bisnis menjadi salah satu upaya strategis untuk memperkuat fondasi keuangan UMKM agar lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan. Dalam pemaparannya, Vera Amalia menekankan pentingnya disiplin dalam pencatatan keuangan. Ia menjelaskan bahwa banyak UMKM yang sebenarnya memiliki produk unggulan, namun terkendala karena tidak mampu memetakan biaya produksi dan keuntungan secara tepat.
Sebagai mitra independen power producer, PLTMH Green Lahad memiliki kapasitas terpasang sebesar 3 kali 3,3 MW yang berperan penting dalam menyuplai energi ke sistem kelistrikan wilayah Kabupaten Lahad dan sekitarnya. Pemanfaatan potensi energi baru terbarukan dari aliran air menjadi salah satu pilar dalam menjaga bauran energi yang berkelanjutan sekaligus membantu menstabilkan tegangan pada titik-titik beban pelanggan. Manajer PLN UP3 Lahad, Agus Priyanto menegaskan bahwa kolaborasi yang erat dengan mitra pembangkit merupakan bagian dari strategi PLN dalam memastikan layanan listrik yang andal dan berkualitas. Sementara itu, Plant Manager PLTMH Green Lahad, Kastiono menyampaikan bahwa operasional pembangkit dijalankan dengan standar teknis yang ketat guna menjamin kontinuitas pasokan energi. Dana program ini bersumber dari zakat penghasilan pegawai PLN yang secara rutin dipotong setiap bulan dan dihimpun melalui YBM PLN. Pengelolaan dana tersebut dilakukan secara amanah dan transparan untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima, khususnya pada momentum Ramadan yang penuh keberkahan. Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN Hartanto Wibowo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk terus hadir tidak hanya sebagai penyedia listrik, tetapi juga sebagai perusahaan yang peduli terhadap kondisi sosial masyarakat. Melalui kegiatan ini, YBM PLN terus berkomitmen menebarkan manfaat dan menghadirkan cahaya kebaikan, sejalan dengan semangat Ramadan untuk berbagi dan melayani sepenuh hati. Dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Tinggal tap menu token. Langkah ini tidak hanya bertujuan menghindari denda dan resiko pemutusan akibat tunggakan, tetapi juga sebagai upaya menjaga kenyamanan pengguna listrik selama menjalankan ibadah puasa serta mendukung pendapatan daerah melalui pajak yang disertakan dalam tagihan listrik. Ramadan menjadi periode dengan intensitas aktivitas rumah tangga yang meningkat, mulai dari persiapan sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan ibadah pada malam hari. Seluruhnya membutuhkan pasokan listrik. PLN UID S2JB menilai kedisiplinan dalam membayar listrik tepat waktu menjadi bagian penting agar pelanggan dapat menjalankan aktivitas tersebut tanpa kekhawatiran administratif. General Manager PLN UID S2JB menyampaikan bahwa pembayaran listrik di awal bulan merupakan langkah preventif yang sederhana namun berdampak besar. PLN menetapkan periode pembayaran listrik pasca bayar setiap tanggal 1 hingga 20 setiap bulan. Apabila melewati batas waktu tersebut, pelanggan akan dikenakan biaya keterlambatan dan berpotensi dilakukan pemutusan sesuai ketentuan. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Vera Amalia yang memberikan pendampingan intensif terkait pengelolaan arus kas, pemisahan keuangan pribadi dan bisnis, hingga perhitungan harga pokok produksi, HPP, serta laba secara akurat. Peserta yang terdiri dari pelaku usaha kuliner dan fashion mengikuti sesi diskusi dan praktik dengan antusias. Sebagai rumah pemberdayaan UMKM binaan PLN UID S2JB, Rumah BUMN Jambi secara konsisten menghadirkan pelatihan tematik yang menjawab kebutuhan real pelaku usaha. Pedakas bisnis menjadi salah satu upaya strategis untuk memperkuat fondasi keuangan UMKM agar lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan. Dalam pemaparannya, Vera Amalia menekankan pentingnya disiplin dalam pencatatan keuangan. Ia menjelaskan bahwa banyak UMKM yang sebenarnya memiliki produk unggulan, namun terkendala karena tidak mampu memetakan biaya produksi dan keuntungan secara tepat.
Manajer PLN WLP Seberang Kota Muhammad Umar Muhariansyah menegaskan bahwa kesiapan petugas di lapangan menjadi faktor utama dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan. Sebagai bentuk penguatan kesiapsiagaan tersebut, PLN WLP Seberang Kota melaksanakan serangkaian kegiatan yang meliputi safety briefing, roll call petugas pelayanan teknik, gelar peralatan kerja, serta pemeriksaan kendaraan operasional. Safety briefing dilakukan untuk memastikan seluruh personel kembali memahami prosedur kerja yang aman, disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi resiko pekerjaan di lapangan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya PLN dalam memperkuat implementasi budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3. Selain kesiapan sumber daya manusia, PLN juga melaksanakan gelar peralatan guna memastikan seluruh perlengkapan kerja dalam kondisi baik dan siap digunakan saat dibutuhkan. Pelaksanaan dilakukan terhadap peralatan teknik, perlengkapan pengamanan, hingga material pendukung penanganan gangguan jaringan listrik. Demikian pemirsa, sajian berita terakhir tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Muhammad Riza Palepi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.